Pak Prabowo, kalau video ini sampai kepada Anda, geng Solo bersihkan semua. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Saya ulang 3 kali. Geng Solo laknatullah bersihkan semua. Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Ndro Chan. Ya, kita baca ya, Ndro Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela, kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri, kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu, dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain. Dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya.
keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu. Dan sebenarnya tuntutan masyarakat kan nggak berat-berat amat ya. Pertama, semua rencana lu untuk naikin tunjangan anggota dewan itu batalin aja semua. Mereka sudah melakukan hal yang buruk, ngomong hal yang buruk, dan menciptakan semua kondisi ini jadi semakin buruk. Ya cabut beberapa tunjangan yang mereka punya. Ya anggota-anggota dewan kita yang menyiram minyak ke api, walaupun mereka sudah minta maaf, walaupun mereka sudah mengatakan nananinu gitu. Gue nggak tahu mereka minta maaf karena menyesal telah menyakiti publik atau karena takut harta kekayaan mereka hilang gitu ya, apapun itu ya. Tapi mereka udah minta maaf, cuman minta maaf aja nggak cukup. Sesekali lu tunjukkan jiwa kesatria lu mundur daripada dipecat, lu mundur dari jabatan lu sebagai anggota dewan. Seenggaknya itu sedikit menyelamatkan kehormatan lu, karena lu udah menyakiti pihak yang paling nggak boleh lu sakiti, yaitu masyarakat yang lu wakilin. Masih ada sisa-sisa harga diri, kehormatan, dan keselamatan. Lagi bersama saya di channel video ini. Nah, kali ini kita membahas tentang kasus-kasus ijazah Gibran yang tidak sesuai dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini disampaikan para netizen bahwasanya Wakil Presiden kita saat ini malu-maluin saja ijazah SMA aja enggak punya. Nah, Maksudkan lebih cepat lebih baik teman-teman, membebani negara enggak berfungsi apa-apa. Nah, Wakil Presiden ngasihin seperti Gibran meninjikan uang negara sia-sia buat gaji Gibran. Raka Bumi Raka segera makzulkan itu anaknya, adili semua keluarganya yang bikin rusak negara kita. Nah, nggak punya ijazah SMA kok bisa jadi Wapres Republik Indonesia? Di mana tugas dan fungsi DPR sekarang? Nah, semoga pemakzulan akan terjadi karena nyata bahwa Wapres saat ini tidak memiliki kualitas dan cacat konstitusi karena ulah si paman. Nah, ingat Demos Kratos, buktikan DPR Republik Indonesia fungsinya mewakili rakyat, makzulkan. Nah, saatnya ayahnya Jokowi sekeluarga menuai apa yang telah mereka tanam. Mudah-mudahan segera Gibran dipecat, bikin malu se-Indonesia gara-gara anak muda Gibran Raka Bumi Raka. Nah, sudah sepantasnya si Gibran dimakzulkan, jangan sampai rakyat yang memakzulkan marah malahan bisa dineolkan si tolol Gibran keluarga penipu, pembohong. Lah, malu juga bila Gibran sebagai Wapres. Pelongo-pelongo ternyata nggak tamat SMA. Dengan anggaran Pilpres dengan triliun, hasilnya Wakil Presiden yang pendidikannya dipertanyakan, memalukan karena sebagai rakyat juga hanya mau enak-enak dengan bansos. Akhirnya pernah menghadirkan Presiden Jokowi yang dipertanyakan tentang ijazahnya juga. Gaspol, Bang, kita dukung 1000% rakyat yang waras mendukung, segera lengserkan Wapres pelongo-pelongo itu. Nah, hukum tabur tuai akan didapatkan selama masih hidup di dunia. Maju terus Bang Rismon CS, rakyat mendukungmu. Semoga Bang Rismon CS sehat selalu untuk demi kebenaran di NKRI. Bangsa Indonesia yang tamat S1, S2, banyak masih si Wapresnya tidak tamat SMA, malu-maluin. Anehnya banyak sekali yang lebih pintar daripada Gibran ini. Nah, lanjut Pak, aku berdoa semoga perjuangan berhasil demi negara kita yang sudah DPR layak dibubarkan, Gibran harus dimakzulkan. Lanjut Bang Rismon, perjuangan sangat bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara. Begitulah tololnya penegak hukum di kepolisian Polda Metro Jaya. Penegak hukum berotak kriminal, penegak hukum di Polda Metro Jaya yang jelas-jelas melanggar hukum yang harus dihukum. Nah, secepatlah dengan membawakan pengacara. Nah, Indonesia memang banyak orang pintar, banyak orang jenius, banyak orang tegas, berwibawa, berwawasan luas dan kompeten. Lihat yang begini jadi nggak tahu mau berkata apa. Ayo kita makzulkan saja. Yang setuju Fufuafa dimakzulkan, ayo mana jempolnya. Kalau seterusnya seperti ini hilang harga diri Indonesia, malu di kancah dunia ya. Sebaiknya dicari ganti yang mampu berilmu. Rakyat pun mengerti bahwa kapasitas, kualitas, kapabilitas dan kuantitatif sama sekali minim dimiliki Gibran. Pak Prabowo harus berpikir sebab bisa menjatuhkan harga diri dan marwah Pak Prabowo sendiri. Kami rakyat Indonesia cinta Pak Prabowo. Semoga Bapak Prabowo panjang umur dan selalu dalam lindungan Tuhan.
Baru kali ini Indonesia punya wapres yang jauh dari wapres-wapres sebelumnya terdahulu. Memang sangat memalukan lihat dan dengarin juga bicaranya. Betul, Tuhan menunjukkan segala sesuatu kebenaran demi dinasti apapun dihalalkan. Kita bukan benci orangnya, tapi kapasitasnya dan kemampuannya belum pantas untuk jadi wapres. Hai para jenderal dan Prof. Kalian, orang-orang pintar, kok tidak malu mempunyai wakil presiden anak kemeran yang tidak berpengalaman sama sekali. Nah, berpengalaman jika Gibran dipimpin lagi, maka Prabowo lebih marah lagi. Baru kali ini Indonesia punya wapres yang pelongo-pelongo nggak berwibawa sama sekali. Seandainya saya Presiden Prabowo, saya akan segera cari ganti banyak orang pintar di Republik ini. Indonesia mengalami kemunduran demokrasi, kasihan ya. Baru kali ini ada wapres yang diolok-olok rakyatnya. Mending mundur kalau menurut saya daripada malu seumur hidup-hidupnya. Wahai Bapak Ibu yang duduk di kursi empuk DPR, kenapa pada diam? Moga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Tuhan. Di tangan beliaulah saya titipkan negara ini. Saya mengharapkan banyak agar Indonesia menjadi baik, rakyat makmur, negara damai, bebas koruptor. Sebenarnya rakyat Indonesia bukan karena Gibran, cuman karena Prabowo Subianto lah rakyat memilih. Semoga juga Pak Prabowo panjang umur selalu dalam lindungan Allah, sehingga bisa membawa rakyat Indonesia kehidupan yang sejahtera, aman, dan damai. Para jenderal, para profesor di bawah wapres yang ijazah cuman SMP, sedih negara inilah. Seharusnya bangsa Indonesia malu dengan yang dilakukan wakil presiden kita. Bukankah rakyat Indonesia butuh dan masih berminat ditipu? Nah, kasihan kaum 58% punya wapres semlekete seperti ini. Woi, muka mau taruh di mana kalau nggak punya malu menjijikan. Semoga juga Pak Presiden Prabowo mempertahankan wakilnya supaya orang yang merasa pintar pada malu sendiri. Harusnya Bapak Prabowo secepatnya ganti wapres dengan orang yang taat, cerdas, sopan santun, cinta NKRI, cinta seluruh rakyat Indonesia, atau bukan pengkhianat negara dan anti seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Pak Prabowo cepat mengambil tindakan segera daripada bertambah bermasalah lagi. Pengurusan demokrasi yang mundur jauh ke belakang, tapi yang mudah, yang mampu, bukan yang blow on. Mestinya juga para jenderal, profesor, elit politik dan yang lain merasa tersinggung saat rapat dipimpin bocil yang sangat minim ini, pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas. Semoga Pak Prabowo sehat selalu, sehat panjang umur, yang bisa membawa perubahan untuk negara ini, tuntas habis koruptor sita miskinkan, bukanlah pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan tekan harga kebutuhan pokok. Ya, sudah seperti itu bapaknya meruksa dan mengubur demokrasi dalam Indonesia dan konstitusi, masih juga